Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Lanjut ke atas. Lanjut, naik. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Mulai acara geotrek hari ini di tempat yang luar biasa indah ini, kita mengambil site di sini. Bapak Ibu peserta sekalian bisa sambil memandang ke sana. Di bawah sana ada pemandangan yang luar biasa, tetapi ini sebenarnya bukan satu arah pandangan yang indah aja, tetapi nanti Bapak Ibu naik ke atas bisa melihat ke Gunung Masigit itu, atau di balik seberang sana kita bisa lihat Cipatat. Jadi di sini ini nanti kalau kita naik ke puncak bisa melihat 360 derajat. Ada banyak pemandangan yang khas di Cipatat ini. Jadi saya akan mencoba menjelaskan kondisi yang ini karena ini luar biasa. Tidak banyak kita dapatkan di sekitar sini, dan di tempat lain di negara kita itu ada taman batu yang seperti ini. Jadi kita melihat kalau dari bawah tadi batunya berserakan. Mungkin Bapak Ibu, adik-adik semua mungkin penasaran, ini batunya memang dulu masing-masing sendiri-sendiri atau bagaimana? Kalau Bapak Ibu lihat sepintas, ini batunya luar biasa keras. Jadi kalau kita tes kekuatannya itu, kalau di daerah Pantura, Bojonegoro, Gresik sana bikin bangunan bahan pondasinya seperti ini. Jadi kualitas untuk bahan pondasi.
batu ini sebenarnya kualitas bagus, dari sisi kekuatan batuannya ini kuat sekali. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Batu ini mempunyai sifat mudah larut. Jadi sekeras ini, tetapi batu ini mudah larut. Mudah larut, mungkin Bapak Ibu bayangkan mudah larut itu apa bedanya dengan proses erosi. Jadi kalau erosi itu bisa larut, bisa terbawa, tergerus, terbawa, tanahnya terbawa, sehingga ketika kita lihat hasil erosi di sungai itu menjadi keruh. Itu kalau kita bicara erosi. Tetapi kalau proses larut, ini ada air hujan. Nah, yang bisa melarutkan batu ini tidak hanya air hujan, tetapi air hujan yang sudah bercampur dengan asam arang atau CO2. Sehingga kalau di atas sana kan asap-asap, kita kan selama ini kan tercemar oleh emisi gas CO2. Nah, itu kalau ke bawah air hujan, terbawa air hujan, CO2-nya turun ke bumi, itu airnya menjadi asam. Jadi menjadi asam yang mempunyai kekuatan melarutkan batu-batu ini. Jadi tidak semata-mata air hujan menimpa air ini sehingga gampang larut, tetapi air yang bercampur CO2 yang melayang-layang di udara tadi bereaksi dengan air hujan menyebabkan airnya itu menjadi asam, sehingga ketika menimpa air ini, menimpa batu ini sangat menyebabkan batu-batu ini mudah larut. Kemudian CO2, airnya dari atas, tapi CO2-nya tidak hanya dari pencemaran tadi, dari udara, tetapi bisa juga dari akar-akar tanaman atau biota itu ketika hidup juga mengeluarkan CO2. Jadi bisa yang memicu larut itu air dari atas, tetapi juga ketika di situ banyak tumbuhan, juga akar-akarnya bisa memicu tempat tersebut menjadi mudah larut. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat nanti di lubang-lubang itu ketika ada biotanya, menjadi lubangnya makin lebar. Itu nanti bisa Bapak Ibu lihat. Nah, balik dulu, ini sebenarnya batu ini terbentuknya kapan dan terbentuknya apa dari dulu di bukit seperti ini. Nah, ini sudah mungkin dipopulerkan oleh Pak Baktiar mulai 27 juta tahun yang lalu. Ini sudah terbentuk. Nah, gambarnya bisa Bapak Ibu lihat. Batu ini terbentuk pada lingkungan terumbu karang. Terbentuk pada terumbu karang artinya dia terbentuk di laut. Terumbu karang terbentuknya di laut yang di situ sinar matahari bisa masuk. Sehingga artinya batu ini ketika di dalam laut sana terbentuk pada kedalaman yang tidak terlalu dalam, karena apa? Diperlukan sinar matahari untuk bisa tumbuh terumbu karang seperti ini. Ini nanti ada bukti-bukti fosil di sini. Pak Bahtiar mungkin yang lebih hafal tempatnya yang. Iya, nanti lewat. Oh ya. Nah, ini batu ini terbentuk dulunya adalah aktivitas terumbu karang yang dalam proses antara 27 juta sampai 23 juta tahun, berarti kan hampir 4 juta tahun ini terbentuk. Proses terbentuknya itu lama sekali, jutaan tahun, sehingga kita bisa jumpai batu ini berpuluh-puluh kilo panjangnya. Mulai dari Padalarang tadi nyambung ke sini itu satu generasi terbentuk batu seperti ini, yang kalau di geologi disebut batu gamping. Kalau di bahasa Inggrisnya limestone, atau di masyarakat sering disebut batu kapur. Ini ya di sekitar kita banyak pabrik. Nah, karena memang fungsinya
luar biasa. Kalau kita ceritakan panjang sekali ini manfaat dari batu gamping ini, sehingga sampai lingkungan hancur-hancuran seperti ini pun masih dibongkar karena manfaatnya luar biasa. Jadi selama sekitar 4 juta tahun terbentuk, sehingga terbentuk batuan yang cukup tebal. Batuan ini karena umurnya sekian puluh juta tahun lalu, sehingga batunya ini sudah relatif menyatu, keras sekali, dari Padararang sampai ke selak ke barat mana ya, barat daya sana itu panjang sekali, yang disebut kalau di Giluk itu dinamakan formasi Raja Mandala. Raja Mandala itu nama batu yang ketemu pertama itu di Raja Mandala sana, sehingga batu ini dinamakan formasi Raja Mandala. Jadi Raja Mandala. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors. Kalau tadi enak karena orangnya lebih berani mau beli airnya karena tahu. Soalnya kalau dari tulang nanti kelihatan. Iya, kelihatan, Kalau yang iya. dari longsor dan secara panjang kan tulang pipinya. Iya, tulang pipi. Iya, kayak tulang gitu. pipi. Ya, menarik. Emang saya juga Nih, sini nih. sudah pernah. Apa pemandangan ini? Wah, hebat. Beranian. Melewati pagar. Tadi apa yang berkesan? Semua itu berkesan.
Baduy banget yang dulu sebelum ada kain. Nanti kita ke Baduy lagi. Ada model kuat. Iya. Ada tanpa jahitan kalau ihrom. Kalau orang Baduy dalam, mereka pakai baju juga, jahitnya nggak boleh pakai mesin. Kecos. Manual. Oh, memang nggak akan enak ya potongannya karena pertama pendek. Lalu apa? Di sini kan jadi kelihatan. ya, di sini karena lipetan ini sangat gak enak deh dipakai. Pada saat itu orang menamai itu yang paling dekat dari pengetahuan yang dia kenali. Jadi bentuknya seperti hawu, karang hawu. Seperti dapur disebut gua pawon. Ada pengantin mau jadi gantung diri, karang pengantin gitu misalnya. Semua begitu, kecuali sekarang. Referensinya film kartun. Ada Bukit Hijau, Teletubbies. Wah, seluruh Pulau Jawa Teletubbies. Nah itu ya, jadi orang Jakarta ngasih nama di Jogja Teletubbies, ngasih nama di Bandung, orang Surabaya Teletubbies. Di Pamengpeuk yang wah jauh banget, 144 kilo dari Garut, ya ada Bukit Teletubbies. Gitu. Bukit Lope. Bukit Lope di sana keterkenalnya. Gitu ya. Jadi mereka sangat akrab dengan lingkungannya, menamainya sesuai dengan pengetahuan yang mereka kuasai. Tapi ada tapinya, mereka itu tidak merubah nama-nama yang sudah dia berikan begitu pengetahuan baru datang. Contohnya di Bandung ya, contohnya di Bandung. Ada nama Sukajadi, ya. Jadi itu Priuk. Priuk. Jadi Sukajadi adalah cekungan yang indah. Makanya Raja Siem punya rumah di atas dekat Karangsetra. Melihat ke selatan Cekung begitu, di atas di selatannya ada sawah, ada kebun, indah banget. Nah itu ya. Jadi Priuk yang indah. Di Jalan Cipaganti yang ada Komensit, itu tadinya namanya lapangan apa? Siam, Bundaran Siam. Bundaran Siam. Bundaran Siam. Karena dari Raja Siam bisa. Dan bagaimana keeratan hubungan Raja Siam dengan Sunda? Wih, deket banget. Cau Siem, Pisang Siem, Sepat Siem, Labu Siam, Kembar Siam. Ya gitu ya. Jadi dari dulu hubungan bilateral itu sudah berjalan dengan kita dan dekat banget gitu. Ya, ada Raja Siam. Gitu. Makanya waktu itu Raja Siam menginstruksikan saya membeli pohon kawung 1000. Bayangin raja begitu peduli pada tanaman. Jadi melihat di sini menghasilkan gula, menghasilkan manis, menghasilkan cangkaleng, gitu ya. Dia menginstruksikan Raja Siam itu, saya mau membeli benihnya 1000. Langsung masukkan ke kapal di Tanjung Priok gitu. Begitu juga angklung. Nah, gitu ya. Cuma ada satu hal yang keliru di buku-buku lama. Raja Siam semedi katanya dari hotel hilang lalu bersemedi di Curgago. Padahal bukan semedi. Di catatan dia nonton ronggeng. Benar sampai subuh. Ronggeng gunung ya apa ya. Gitu. Jadi oleh kita ditafsirkan orang soleh. Padahal dia nonton ronggeng. Oke. Ada tambahan Pak Sabtu? Kebetulan dipancing Pak Bahtiar tadi. Jadi kalau kita lihat di depan ini Batu Gamping, tadi miringnya seperti ini, kan miringnya ke selatan. Miringnya ke selatan. Di sana sebenarnya ada lapisan yang bisa kita ukur. Miringnya ke sini.
Tetapi sebenarnya perlapisan miring-miring ini waktu terbentuk kan begini. Hati-hati ya. Ini miring itu karena sudah tertekan oleh proses tektonik yang menekan dari selatan, akhirnya melipat-lipat lapisannya yang tadinya mendatar ini menjadi terlipat-lipat. Yang kita saksikan di depan ini miring seperti ini. Nah, disinggung Pak Bahtiar tadi, di belakang kita yang subur tanahnya itu bukan batu gamping lagi, tetapi itu ada formasi lain yang di atasnya batu gamping ini. Jadi ketika ini masih mendatar begini, di selatan sana aktif gunung api meletuskan endapan-endapan atau erupsinya berupa pasir dan lain-lain. Nah, ketika itu ada yang terangkut ke materialnya yang dari selatan sana terangkut menimpa di atasnya batu gamping ini. Jadi ini batu gamping ketika sekitar akhir dari sudah mulai kan 27 juta, ketika sudah 23 juta ke sini itu mulai aktivitas vulkanik kuat. Salah satu endapannya itu menimpa di atas batu gamping itu. Nah, berakhirlah batu gamping ini terbentuk. Di atas batu gamping ini terendapkan batu pasir, kemudian di atasnya ada batuan vulkanik yang di seberang sana ditambang. Jadi coet. Kalau di Bandung ada panggungan coet. Betul. Yang dipakai ditambang dibentuk menjadi coet. Nah, itu kita sebut formasi Citarum. Itu batu pasir tetapi sangat keras sehingga bisa dipakai untuk coet namanya. Nah, itu padahal batu pasir tapi karena umurnya tua sekali, batu pasirnya itu berarti kan sekitar setelah 23 juta tahun lalu berarti sudah termampatkan kuat sekali. Kemudian setelah itu di atas batu pasir Citarum tadi diendapkan di atas sana ada endapan gunung api Saguling. Di situ banyak terendapkan ada batu breksi. Breksi itu artinya pasir bercampur bongkar-bongkar batu. Jadi sekarang posisinya yang ini sekarang seperti ini, batu pasir yang jadi coet tadi ada di belakang kita, termasuk endapan erupsi gunung api juga ada di belakang kita. Kalau dulu ketika masih mendatar ya ada di atasnya batu gamping, tumpang di atasnya. Sekarang sama-sama terlipat, batu gampingnya seperti ini. Nah, endapan formasi Citarum yang bisa dipakai coet tadi ada di belakang kita. Sehingga kalau kita tadi singgung batu ini demikian kerasnya, kemudian tanahnya seperti yang kita saksikan di sana tadi tipis, sehingga relatif kurang subur. Berbeda yang di belakang kita itu tanahnya subur sekali karena memang bahan batu di bawahnya yang menyusun itu berbeda, jauh lebih subur di belakang kita itu. Itu aja dari saya. Kita akan penutupan dulu di sini karena agak mendung. Jadi kalau tidak hujan kita berhenti nanti di depan, kalau hujan kita lanjut. Motret dari sana bisa ya? Gimana? Motret bisa dari sana? Bisa. Pakai payung. Pakai kamera. Oh iya, motret Sini nggak motret. Pakai payung. Payung nggak bisa. pakai celana lagi. Kan payungnya buat kamera. Maaf kalau pakai motretnya kalau pakai Kain. Kain pela. Satu hal ya yang saya pikirkan karena profesi saya sebagai tour guide, saya pikir mungkin masukan terutama buat geotrek. Kalau di antara Bapak Ibu yang udah berkali-kali ikut ya, mungkin mau jadi tour guide ya. Jadi mau menggantikan karena makin lama saya yakin yang mau ikut dengan Pak Bahtiar ini makin banyak. Jadi kan ya ada kapasitas yang tertentu ya, dibatasi. Nah, dengan begitu mungkin saja Bapak Ibu yang berminat bisa ngajak teman-temannya, rekan-rekannya untuk ikut. Mungkin
mungkin dapat arahan dari geotrack, tetap terawasi oleh geotrack. Jadi ada sampingannya, dan sekarang teknologi udah begitu hebatnya. Mungkin kalau kita guiding di sini ngerasa kurang yakin, telepon aja kan. Mungkin lagi ada di Makassar bisa ikut ngomong ada di mana, bisa lihat ya. Dan video call. Jadi webinar itu. Ini satu masukan di mana Bapak Ibu tidak cuman jadi peserta, tapi bisa menjadi pengelola juga. Ya, betul. Cukup dengan 10-15 orang udah cukup menyenangkan ke sini. Di bawah pengawasan geotrack tetap. Ya. Jadi kayaknya ini satu peluang yang cukup menarik. Ya. Sebab udah kelihatannya ke depan wisata ini nggak akan seperti ini lagi. Ya, kita juga pan terpisah-pisah dengan banyaknya virus-virus yang ada, jadi dikurangi length of stay, lama tinggal daripada wisatawan bisa lebih panjang, tapi mereka lebih ingin belajar sesuatu, mengalami sesuatu. Ya. Kita sekarang masih belum mengalami banyak, tapi kalau nanti mungkin ke depan mungkin kita bisa mencari batuan yang unik di sini, sebab terakhir kita ke sini masih ada batuan yang mengkristal. Ya. Dan itu akan baik kalau kita pukul dengan batu yang keras atau sama besi baja, itu ada percikan api. Jadi buat api ya. Jadi ini yang mungkin ingin saya motivasikan kepada Bapak Ibu yang ya udah cukup setia ikut, ada yang udah sekian kali, ada kemungkinan bisa bawa kawan-kawannya, ya, teman pengajiannya. Dan kalau di bawah tetap satu organisasi dari geotrack, banyak sekali murid-muridnya Pak Bahtiar atau anak, ya. Jadi ya bisa berlanjut. Karena yang paling enak itu memang kalau kita mengalami sesuatu. Jadi ada experience ya. Jadi nggak cuma lihat dan cerita seperti sekarang, tapi dibuktikan gitu, dinyatakan. Termasuk makanan, ya, kita bisa masak di sini ngeliwat, kita bisa bikin berbagai macam sambal, ya, sesuai dengan apa yang ada di lokasi. Di sini banyak sekali kencur.